Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, ya Allah dalam Kristus Yesus sumber kehidupan. Firman itu Kristus yang tinggal di antara kami. Tolong hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Urapan Allah turun atas kami. Umat dan para pelayan yang mendengar di gedung gereja maupun yang mengikuti di live streaming ataupun YouTube atau media apapun, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami percaya firman Tuhan itu kebenaran yang membebaskan orang-orang yang terikat. Firman Tuhan itu kuasa Allah yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Firman Tuhan itu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya. Firman Tuhan itu juga kasih yang memulihkan hubungan-hubungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Minggu ini saudara-saudara jemaat, pembacaan dan pemberitaan firman ditetapkan oleh Moderamen GBKP dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Menjua-jua kita kerina. Shalom semuanya, jemaat dan para pelayan di gedung gereja, para jemaat yang mengikuti live streaming ataupun YouTube dan lain-lain. Ayat-ayat yang kita baca memang agak sedikit menggoda. Dan kalau ini kita praktekkan sekarang, saya rasa kita semua ini nggak punya apa-apa lagi. Saya tidak tahu kenapa GBKP pilih ayat ini. Tapi ini firman Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, ayat-ayat ini juga pernah disalahgunakan
oleh gerakan komunisme. Ya. Semboyan komunisme ialah milikmu, milikku. Saya ulangi, semboyan mereka milikmu, milikku. Tapi milikku bukan milik. Tetapi di teks kita, semua milik masing-masing menjadi kepunyaan bersama. Mari kita lihat sumbernya, saudara-saudara. Ini yang disebut gereja mula-mula. Gereja yang lahir karena sebuah kuasa. Dimulai dari peristiwa Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, dan perhatikan, orang-orang yang hadir waktu Roh Kudus dicurahkan di pasal 2 itu segala jenis bangsa. Ada orang Partia, orang Elam, orang Arab, orang Pontus, orang Asia. Segala suku bangsa berkumpul. Peristiwa Babilonia ketika Allah mengacau balaukan bahasa manusia. Kemudian dikumpulkan kembali untuk menunjukkan firman Allah harus menyebar ke segala suku bangsa dalam bahasa manusia. Dan dia kumpulkan kembali dalam peristiwa Pentakosta. Jadi saudara perhatikan, yang berkumpul ini bukan satu suku, bukan satu marga. Ini segala bangsa. Berarti punya budaya yang berbeda, punya gaya hidup yang berbeda, punya bahasa yang berbeda, punya latar belakang sosial, ekonomi, politik yang amat berbeda. Dan ketika rasul-rasul memberitakan tentang Kristus yang bangkit itu, terjadi sebuah pergerakan yang hebat. Hari itu saudaraku, menurut Kisah Para Rasul 2, Rasul Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Sudah ada 120 yang percaya. Sekali khotbah 3.000 bertobat. Bapak Ketua Runggun, saya khawatir 3.000 pendeta khotbah, satu pun tidak bertobat. Satu khotbah Petrus, 3.000 bertobat. Saya juga khawatir. Berapa puluh pertua diaken khotbah, nggak ada yang bertobat. Itu kekhawatiran saya. Pertanyaannya, kenapa satu Petrus berkhotbah, 3.000 bertobat? Karena Petrus, rasul-rasul, tidak sekedar memberitakan Kristus, tapi mereka mengalami Kristus dan hidup di dalam pengajaran Kristus. Gereja yang sehat dan kuat bukan karena gedung gerejanya hebat, bukan karena para pelayannya berpendidikan tinggi. Gereja yang kuat dan hebat, gereja yang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman Allah. Karena itu saudara perhatikan, semua budaya tunduk pada otoritas firman Tuhan. Semua latar belakang suku, latar belakang agama, latar belakang sosial ekonomi tunduk pada satu otoritas, yaitu Roh Kudus bekerja bebas. Karena itu dalam Kisah Para Rasul 1, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan salah satu ujung bumi itu Tanah Karo. Itu salah satu ujung bumi.
kuasa apa itu, saudara-saudara? Bahasa Yunaninya menyebut dua istilah. Saya terangkan latar belakang kenapa jemaat ini berbeda-beda tetapi sehati sejiwa. Kuasa itu ada dua, yang disebut exousia, kuasa untuk mengatasi orang lain, cenderung politik, cenderung yang besar lebih kuat dari yang kecil. Itu exousia. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah kuasa dunamis. Adalah sebuah kuasa yang menggerakkan dari dalam, yang kemudian dikenal dengan kuasa Roh Kudus, yang menggerakkan dari dalam untuk tidak hanya menyaksikan Kristus, tidak sekedar bercerita tentang Kristus, tapi mereka menjadi bukti bahwa Kristus itu hidup dan berkuasa. Itu sebabnya ada dua istilah yang digunakan dalam kata kesaksian, yaitu witness, menyaksikan, menceritakan, explain, menjelaskan Kristus. Tetapi yang kedua ialah evidence, yaitu bukti bahwa apa yang kami ceritakan, kami adalah bukti bahwa Kristus yang kami beritakan itu adalah Kristus yang hidup dan berkuasa. Jadi gereja yang sehat dan kuat tidak sekedar memberitakan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Tapi gereja yang sehat dan kuat, dia adalah bukti nyata bahwa Kristus yang kami beritakan itu hidup dan berkuasa. Saya mau ingatkan saudara-saudara jemaat, Anda bersyukur kepada Tuhan tidak mengubah Tuhan. Anda menyembah Tuhan, Tuhan tidak berubah. Dia tetap dahsyat di tempat yang maha tinggi. Saudara memberi persembahan macam apapun, Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak bisa disogok dengan apapun yang kita kerjakan. Tetapi semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita bersyukur kepada Tuhan, semakin kita memberi, kita yang berubah. Dan orang lain berkata, benar, Kristus yang mereka beritakan, itu Kristus yang hidup. Dalam pemahaman inilah mereka kemudian berkumpul sebagai sebuah jemaat perdana yang digerakkan oleh firman Allah. Apa itu firman Allah yang mereka pakai? Pengajaran rasul-rasul bersumber pada pengajaran Kristus. Bukan doktrin gereja, tapi pengajaran Kristus. Dan kalau jemaat mau tahu apa pengajaran Kristus, Matius pasal 5, 6, dan 7, khotbah Yesus di bukit adalah dasar utama yang dipakai rasul-rasul untuk mengajarkan jemaat perdana. Fondasinya diletakkan bahwa hidup gereja bukan karena kita sesama manusia, tapi kita dikendalikan oleh kuasa yang sama bernama kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus menerangkan, menjelaskan perbuatan-perbuatan besar Allah melalui firman Tuhan. Nah saudara-saudara, suatu ketika karena ketakutan, karena ada ancaman-ancaman dari pemerintahan kaisar pada waktu itu, ada ancaman-ancaman dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka berkumpul berdoa di sebuah ruang atas. Tiba-tiba Roh Kudus turun, menggoncangkan seluruh ruangan itu, dan semua menerima urapan Roh Kudus. Saya mau beritahu saudara-saudara, jangan pernah cari urapan. Urapan itu akan datang kalau engkau punya hubungan dekat dengan Tuhan. Intimasi dengan Tuhan menghasilkan urapan. Jadi jangan kejar-kejar urapan kemana-mana. Para pelayan Tuhan, jangan kejar urapan. Kalau Anda punya hubungan dekat dengan Tuhan, Anda punya intimasi dengan Tuhan, urapan itu pasti datang. Dan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan Roh Kudus turun mengurapi mereka. Apa yang terjadi? Seluruh hidup mereka mengalami pembaharuan. Yang pertama, ayat 32 dia berkata, mereka kumpulan orang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa.
Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Wow. Saya bayangkan kalau di GBKP Runggun Jakarta Pusat, semua pemilik mobil parkir mobilnya di gereja, serahkan kuncinya kepada kosternya, dan siapa saja boleh pakai mobil apa saja suka-suka. Saya percaya langsung Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Bayangkan semua milik kita ditaruh di depan para pertua diaken di gereja dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saya percaya Yesus datang. Karena ini ayatnya bilang begitu. Kita nggak bisa menyadur ayat ini. Nggak bisa kita aborsi firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus diadopsi dalam hidup bergereja, hidup berkeluarga. Ayat ini berkata mereka sehati, sejiwa, dan tidak ada satu orang pun yang berkata ini milikku sendiri. Tapi segala sesuatu. Perhatikan, segala sesuatu. Coba, apa yang tidak ada dalam segala sesuatu? Alkitab masuk segala sesuatu. Cincin kawin segala sesuatu. Handphone segala sesuatu. Mobil ada dalam segala sesuatu. Tidak ada yang tidak ada dalam segala sesuatu. Dan ini terjadi di antara mereka yang berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, berbeda latar belakang sosial, berbeda latar belakang ekonomi. Sementara kita di BKP satu suku, orang Karo, menjua-jua kita kerina, kai beritandu pertua, diaken, emeritus, jemaat, bahasa kita sama, budaya kita sama, ada anak beru, ada ipar, ada abang, ada kalimbubu, semuanya menjadi kekuatan, tetapi apakah firman itu berkuasa untuk membuat pergerakan yang mengubah segala sesuatu? Kita yang jawab sendiri. Perhatikan ayat 33. Itu yang pertama ayat 32. 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian. Itu ada dua. Witness dan evidence tentang kebangkitan Kristus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Periksa hidup kita, apakah kasih karunia melimpah-limpah atau kepahitan yang melimpah-limpah atau dendam atau kebencian atau apapun yang dialami. Ayat ini berkata semua orang hidup dalam kasih karunia Allah yang melimpah-limpah karena masing-masing orang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, haleluya. Ada yang punya tanah, masih ada tanah kosong? Boleh lambaikan tangan. Atau rumahnya ada dua? Tidak ada yang angkat tangan ya. Hati-hati, kalau punya rumah kosong, tanah kosong tidak angkat tangan ya. Ayat ini berkata, yang punya rumah, punya tanah, jual hasil penjualannya, dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul, para serayan, para pelayan, kemudian para pelayan dibagi sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi, ayat ini hendak berkata, sejiwa sehati tidak dapat dideteksi oleh kekuatan apapun kecuali bisa dialami. Kalau sehati sejiwa, bahasa karonya itu
ersada. Apa sehati sejiwa? Ada kan bahasa karonya? Ibu pendeta. Bahasa karo sehati sejiwa apa? Saya baca dulu. Ersada, ukur ersada, penggejapan. Nah itu dia. Sehati sejiwa. Apa tandanya? Tandanya ialah tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Sehati sejiwa artinya milikku, milikmu, milikmu, milikku. Saudara-saudara jangan salah mengerti ayat ini. Jangan nanti pulang gereja hari ini lalu kemudian kita berdebat. Ayo jual tanahmu, jual rumahmu, bawa ke gereja biar para pertua bagi-bagikan. Bukan itu poinnya. Salah kita mengerti dengan cara itu. Yang benar ialah ada kerinduan untuk membagi hidup dengan orang lain. Ada kerinduan tidak ada yang terpuruk, tidak dinikmati oleh dunia. Mereka tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan dunia sehingga mereka mengambil jalan-jalan pintas. Ada banyak orang yang bersedia melanggar firman Tuhan karena berkekurangan. Dia bersedia untuk jual apa saja, dia bersedia untuk jual imannya, dia bersedia untuk melepaskan harga dirinya hanya karena kebutuhannya. Sementara di gereja ada orang-orang yang berkecukupan yang bisa menolong mereka untuk tetap mengalami siapa Tuhan. Itu poinnya. Ayat ini sama sekali tidak bermaksud mengajarkan kita supaya kita jual rumah, mobil, kita jual tanah kita. Tetapi apa yang engkau miliki yang berkecukupan bisa menolong orang lain yang membutuhkannya, karena itu artinya sehati dan sejiwa. Tetapi apa yang terjadi? Ini yang disebut kelompok-kelompok hedonisme. Kelompok-kelompok yang menikmati sesuka-sukanya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, yang kuat tetap kuat, yang lemah tetap lemah, yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin, karena kemiskinan adalah tempat di mana kita berkuasa, dan harta kekayaan menjadi modal untuk menguasai orang lain. Dan gereja diajarkan, firman Tuhan mengajarkan, hidup secukupnya dan menolong orang lain yang membutuhkan. Itu sebabnya Yesus berdoa, mengajarkan kita berdoa, makanan kami yang secukupnya. Itu kalau doa Bapa kami. Kalau Anda makan banyak, itu bukan doa Bapa kami, itu doa Bapa kamu. Doa Bapa kamu itu kalau makan banyak. Kita berdoa, Tuhan kami berdoa buat mereka yang ada di Kupang, yang sedang mengalami bencana alam. Habis itu kita makan sepuas-puasnya, tambah lagi dan tambah lagi. Lalu kemudian kita tidur nyenyak. Tapi orang-orang gereja di tempat-tempat yang terpuruk di tanah karo, mereka sedang berteriak, apa yang harus kami makan hari ini? Lalu kemudian kita mengaku iman kita, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. How come? Bagaimana mungkin Anda berkata, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, sementara engkau menikmati kelimpahan dan orang-orang di sekitar kita mengalami keterpurukan yang hebat? Apa bukti bahwa kamu sehati sejiwa? Buktinya ialah semua orang menikmati kasih karunia yang melimpah-limpah. Gereja yang kuat. Hari ini nanti ada peristiwa pelantikan pengurus KAKR, kebaktian anak, kebaktian remaja. Pengurusnya dilantik. Ini bukan acara liturgi gereja, bukan. Setiap pelantikan pendeta, pelantikan pertua diaken, pelantikan pengurus kategorial, pelantikan pengurus PJJ, apapun istilahnya di gereja itu, bukan liturgi gereja, bukan sekedar acara organisasi,
Tapi itu bicara tentang otoritas yang dimultiplikasi untuk generasi demi generasi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Gereja terus mengalami pertumbuhan. Gereja terus mengalami perubahan-perubahan yang hebat. Setiap pelantikan pengurus apapun di gereja, tanda gereja itu terus bertumbuh. Tanda gereja itu berkembang. The problem is, apakah pelantikan kita, apakah peneguhan kita, apakah pengurapan kita membuat kita menjadi bukti, evidence bahwa Kristus yang kita sembah, Kristus yang kita layani, orang juga berkata benar, aku percaya kepada Kristus, aku menyerahkan hidup kepada Kristus, karena mereka tidak hanya mengajarkan firman, tapi mereka adalah bukti bahwa firman yang diajarkan adalah sebuah fakta yang real dan nyata. Kristus tidak bisa dilihat hari ini secara fisik, tapi gereja dapat dilihat. Orang-orang percaya dapat dilihat, dan izinkanlah kuasa Roh Kudus, kuasa firman mengendalikan hati dan pikiran kita. Kita sehati, sejiwa, bukan karena kalimbubu, bukan karena ipar, bukan karena anak beru, bukan karena satu marga, tetapi kita sehati, sejiwa karena firman Allah. Segala sesuatu akan berakhir, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Runggun GBKP Jakarta Pusat, para pelayannya, serayan, Pertua Diaken, Nora Naras, pendeta, dan seluruh keluarga, pengurus-pengurus kategorial, PJJ, seluruh jemaat, tim musik, semua stakeholder gereja. Dengarkan kebenaran hari ini. Firman Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus, Roh Kudus menggerakkan kita untuk ikut merasakan, ikut mengalami, ikut membagi, supaya di antara kita tidak ada yang berkekurangan. Dan itulah bukti, itulah alasan mengapa engkau dilantik. Itulah alasan mengapa engkau diurapi. Itulah alasan mengapa engkau diteguhkan. Itulah alasan engkau menjadi serayan. Itulah alasan engkau menjadi pengurus kategorial. Itulah alasan kenapa gereja hidup dan bertumbuh. Dan karena itu gereja tidak hanya menyaksikan Kristus, tapi gereja adalah bukti bahwa Kristus yang bangkit itu nyata dan berkuasa. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Kita sehati sejiwa karena gerakan firman dan Roh Kudus di antara kita. Tidak ada yang berkekurangan karena kita saling menopang. Fondasinya, dasarnya firman Tuhan. Sebab kalau saudara pakai dasarnya keluarga, oh dia bukan kalimbubu saya, dia bukan anak beru kami, dia bukan marga kami. Dan saudara bisa akan malu menghadapi jemaat-jemaat perdana. Aku orang Partia, kami orang Elam, kami orang Arab, kami orang Roma, kami orang Asia. Berbeda-beda, tapi kuasa firman mengikat mereka menjadi sejiwa, sehati, dan semua mengalami kasih karunia yang melimpah-limpah. Satu orang lagi saya lupa, tapi saya harus kasih tahu. Ada seorang pria yang disebut namanya Yusuf, yang disebut Barnabas, anak penghiburan. Ternyata dia suku Lewi dari Siprus. Dalam tradisi persembahan perjanjian lama, orang Lewi tidak boleh punya hak tanah. Orang Lewi tidak memberi persembahan, tapi orang Lewi menerima persembahan. Itu yang disebut kelompok imam. Tetapi perjanjian baru mengubah paradigma yang baru. Seorang suku Lewi, seorang imam ikut terlibat menopang yang disebut sehati, sejiwa. Jadi adalah tidak benar. Ayat ini mematahkan semua paradigma yang lama. Oh, kami kan hamba Tuhan, kami kan imam, kami terima. No.
Ayat ini mengingatkan kita, siapapun Anda ketika Anda menjadi imam di gereja, mau pertua, diaken, apapun kita ikut terlibat dalam menopang orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ayat 37 sengaja diselipkan oleh penulis Lukas untuk mengingatkan bahwa imam itu bukan jabatan yang dipindahkan dari sebuah ruang yang penuh dengan sesak, dipindahkan ke ruang hampa. Tapi imam itu mempraktekkan gaya hidup Kristus yang turun dari sorga menjadi sama dengan manusia dan melayani dengan seluruh hidupnya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, bujur ras menjua-jua. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih, hamba-Mu ini terbatas. Tidak cakap menerangkan secara sempurna. Tapi kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti. Supaya kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Tapi kami hidup sebagai gereja yang saling menopang, saling memberi, saling peduli. Supaya kami jadi bukti bahwa kebangkitan Kristus yang kami rayakan adalah sebuah kuasa yang harus bisa memberi tanda bagi dunia agar dunia percaya. Dalam nama Yesus Kristus, hamba serahkan firman ini buat engkau. Karena Yesaya 55 ayat 11 berkata, firman Allah yang diucapkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.